Akibat terlibat kasus penggelapan hingga narkoba, 7 personel polisi yang berdinas di Polres Mesuji diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Dan seterusnya. Dalam hal ini bertindak atas nama Kapolri. Upacara pemecatan digelar di halaman Mapolres Mesuji Senin pagi, namun tidak dihadiri oleh para polisi yang dipecat. Foto polisi yang dipecat langsung dicoret oleh Kapolres dengan diberi tanda silang. Kasus mereka sebelumnya sudah diputus di sidang etik. Dari 7 personel tersebut itu paling banyak adalah mereka melakukan pelanggaran narkoba dan juga pelanggaran disersi, artinya tidak melakukan dinas tanpa izin. Jadi dia tidak masuk kantor, bahkan juga ada yang sama sekali tidak memberi kabar sampai dengan berbulan-bulan, dan ternyata begitu disinyalir mereka ada di lokasi-lokasi di luar wilayah. Harapan kedepannya dan untuk anggota kita? Harapan kedepannya dengan adanya upacara PTDH simbolis ini adalah kita bisa memberikan himbauan kepada para personil Polri, khususnya anggota Polres Mesuji, supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran-pelanggaran narkotika maupun pelanggaran disiplin yang nanti juga berdampak kepada kode etik. Tindakan tegas tersebut diharap jadi efek jera dan pelajaran para anggota polisi lain. Para polisi dituntut tidak bersinggungan dengan tindak kriminalitas. Bustaki melaporkan dari Mesuji. Tim Reskrim Polres Lampung Selatan Senin siang membongkar kasus prostitusi terselubung berkedok warung pecel lele. Tersangka berinisial KK yang berperan sebagai mucikari diringkus di rumahnya di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka merekrut beberapa perempuan muda untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Untuk menyamarkan bisnis haramnya yang telah berlangsung lebih dari setengah tahun tersebut, tersangka menggunakan warung pecel lele miliknya untuk tempat transaksi dan menawarkan korban kepada pria hidung belang. Baik untuk yang TPPO ya, jadi ini modusnya jualan pecel lele. Ya. Pecel lele jualan sudah 1 tahun, kemudian 5 bulan terakhir barulah terbersit hasrat keinginan untuk melakukan tindak pidana ini. Ini untuk ancaman pidananya pasal yang disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau pasal 297 KUH pidana. Ini dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, kemudian denda paling sedikit 120 juta rupiah. Sementara itu, tersangka berdalih tidak merekrut para korban jadi PSK. Ia mengatakan para korban datang sendiri untuk dijadikan pelanggan pria hidung belang. Dari bisnis haramnya tersebut, ia mendapatkan upah hingga Rp300.000 per transaksi. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Upaya meminimalisir pelajar ikut balapan liar hingga geng motor dimulai dari sekolah, seperti razia motor dengan knalpot brong hingga yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Razia digelar di 2 sekolah di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Salah satunya di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang pada Senin pagi. Puluhan motor siswa terkena razia knalpot brong dan langsung dikumpulkan di lapangan sekolah. Mereka juga rata-rata tidak membawa STNK dan belum memiliki SIM. Pihak Polsek Tanjung Bintang langsung memberi pembinaan dan sosialisasi keamanan berkendara di jalan raya. Motor yang terjaring razia tidak ditilang, namun mereka harus mengganti knalpotnya dengan yang standar jika ingin membawanya pulang. Kami bersama-sama kepala sekolah menertibkan supaya tertib lalu lintas kita mulai dari sekolah. Menggunakan kendaraan dengan lengkap standar pabrik, tidak menggunakan knalpot brong, menggunakan helm sehingga keselamatan berlalu lintas bisa berjalan dengan baik buat anak-anak sekolah. Tujuan anak-anak sekolah datang ke sekolah untuk belajar. Dengan tertib lalu lintas menjadi cermin sehingga SMA 1 bisa jadi pelopor SMA yang tertib berlalu lintas di tingkat sekolah. Itu tujuan kami.
tadi setelah mencari gitu ada total berapa yang kita amankan? Ada puluhan motor, lebih kurang 38 sepeda motor yang masih belum menggunakan knalpot yang standar. Kalau untuk helm rata-rata sudah menggunakan helm. Kalau knalpot brong ini rata-rata mungkin mereka mengikuti pergaulan modifikasi sepeda motor. Tapi alhamdulillah pembinaan mungkin orang tuanya kita panggil, kita lengkapi, kemudian kita kembalikan pada orang tua, diberikan pernyataan supaya mereka tidak mengulangi mengganti knalpot dengan knalpot tidak standar. Ya, tentu tadi ada pengarahan dari Pak Kapolsek, kemudian dari lalu lintas Polsek Tanjung Bintang bahwa knalpot yang tidak standar, kemudian bagian-bagian motor yang harus dilengkapi spion, plat nomor dan lain-lain itu harus ada karena ada undang-undangnya, melanggar. Nantinya kalau memang masih saja mungkin kita akan agak lebih preventif, mungkin ada penegasan-penegasan, mungkin knalpotnya kita potong atau nanti orang tuanya wajib memasang knalpot standar yang memang benar-benar produksi pabrikan. Para pelajar diharapkan bisa mengindahkan teguran pertama ini. Jika masih membandel, akan ada sanksi tegas seperti pemotongan knalpot, denda tilang hingga disita. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan.